teman-teman, buat teman-teman semuanya di sini yang sudah join ya, Sobat Subi semuanya, jangan lupa nih di awal bulan pastinya sudah banyak banget promo-promo menarik ya, yang ada di Shopee, Tokopedia, Lazada, Blibli, Bukalapak, TikTok Shop mungkin. Nantikan voucher-voucher menariknya, itu biasanya lewat broadcast ya, broadcast chat ya teman-teman ya. Jadi kalau ada chat nih, jangan di-skip ya, karena sayang banget kalau sampai, dilewatkan ya untuk, itu kan memang, promonya terbatas ya teman-teman ya. Oke sebelum, Kang Dadannya bergabung nih, mungkin, tunggu beberapa saat lagi ya teman-teman ya. Mohon maaf sekali ya teman-teman. Oke, baik. Pak Dadan sudah, bisa bergabung ya, Pak, ya? Oke. Oke. Maaf, agak terlambat. Iya, iya, Kang, nggak apa-apa, Kang. Oke, kita, bisa mulai webinarnya sekarang ya, Kang, ya? Ya. Oke, baik. Hai semuanya, selamat datang kembali, selamat berjumpa kembali di webinar kita malam hari ini, Jumat 2 Juni 2023 bersama Subiantik, Sehat dan Cantik bersama Subiantik. Nah, malam hari ini kita akan kembali sharing tentang bertanam dengan teknik hidroponik ya, yang pastinya bakal seru banget dengan narasumber ahlinya Kang Dadan Ramdhani ya. Halo Kang Dadan, selamat malam. Malam, apa kabar? Baik, gimana nih Pak Dadan, apa kabar? Sehat, alhamdulillah. Semuanya sehat-sehat ya. Oke, nah Kang Dadan Ramdhani ini sekarang bertempat tinggal ya. Beliau ini seorang penggiat hidroponik, penggiat lingkungan, dan pengelola kebun hidroponik di PT Astra Komponen Indonesia sejak 2016. Beliau ini mempunyai jabatan sebagai founder Kota Hira Koperasi Tani Hidroponik Sejahtera sejak 2015. Terus, trainer hidroponik sejak 2017 ya, Kang, ya. Mungkin beliau nih awalnya iseng menanam hidroponik hanya dengan botol bekas, box bekas, styrofoam, terus, beliau nih ketagihan sampai sekarang membawahi beberapa kebun produksi sayuran hidroponik, di Jabodetabek, Cianjur ya. Nah, sebelum, kita membahas ke materi nih, apa sih pentingnya menanam pohon bagi kesehatan lingkungan menurut Kang Dadan? Silakan, Kang. Oke, pertama bahwa menanam adalah sebuah kegiatan yang positif tentunya. Kemudian yang paling penting adalah bagaimana sebenarnya kita bisa menyediakan sayuran sehat, bersuasembada sayuran sehat di rumah gitu. Ya, kita memanfaatkan pekarangan, memanfaatkan lahan yang ada, ya, sampai rooftop pun kita bisa manfaatkan untuk bercocok tanam. Karena pada skala bisnis, pada skala pemula, bahwa hidroponik ini adalah bagian daripada urban farming gitu ya. Nah, bisa menanam di mana saja, tapi ada batasan-batasan tertentu yang harus kita pahami, bahwa menanam itu butuh sinar matahari gitu ya, butuh sinar matahari, butuh pembakar energi, sama sebenarnya tanaman dengan manusia gitu. Dia membutuhkan energi ya, dibakar, kemudian bisa menjadi energi, menjadi tenaga gitu ya, hingga tumbuh kembang gitu. Nah, bedanya dengan manusia, kalau manusia itu melalui olahraga, pembakaran, makan segala macam, pembakaran dan seterusnya. Kemudian kalau tanaman sangat dibutuhkan sinar matahari. Jadi banyak yang salah kaprah di hidroponik, menanam tapi nggak mau panas-panasan, tanamannya diteduh-teduhin gitu. Dulu mungkin ingat ya, waktu kita menanam kacang hijau,
pertama kali kita menanam kacang hijau dengan menggunakan kapas, kemudian kapasnya dibasahi, kemudian diberi kacang hijau, ya, biji kacang hijau, kemudian pada saat itu kita semai, kita taruh di bawah tempat tidur, di bawah kolong meja, di dekat pintu atau bangku segala macam gitu. Akhirnya tanamannya tinggi-tinggi. Artinya tanaman itu butuh sinar matahari, mencari sinar matahari gitu ya. Nah, yang paling penting lagi dalam menanam adalah bahwa kita menanam sayuran sendiri itu lebih sehat, di mana sayuran yang beredar di pasar, ya, terutama di pasar basah, ya, itu semuanya mengandung racun pestisida, gitu, ya, mengandung zat yang nanti akan menyebabkan residu pada tubuh kita. Gitu. Nah, ini pentingnya kita menanam sendiri di rumah, gitu. Jadi bukan saya tidak percaya ya kepada sayuran yang ada, gitu, tapi paling tidak kalau kita sudah menanam di rumah sendiri, kita sudah menyediakan sayuran sehat bagi kita, keluarga kita sendiri. Bahwa sayuran yang kita konsumsi adalah sayuran yang kita tahu bagaimana cara menanamnya dan apa yang kita berikan kepada tanaman gitu. Di luar sana kita nggak pernah tahu gitu, walaupun ada regulasi pemerintah bahwa penggunaan pestisida diizinkan dengan kaidah tertentu, misalnya harus ini, kemudian sebelum 2 minggu sebelum panen atau 1 minggu minimal 1 minggu sebelum panen disemprot pestisida gitu. Tapi pada kenyataannya penyemprotan pestisida di sana kan tidak terkontrol, gitu ya, tidak terkontrol dosisnya, penyemprotannya bagaimana, berapa banyaknya penyemprotan, dosisnya, kemudian berapa kali penyemprotan, kemudian apakah pada saat mau dipanen atau berapa hari sebelum panen masih disemprot juga, nah, kita nggak pernah tahu gitu. Maka pestisida itu menumpuk pada tanaman, kemudian akan nanti menjadi residu bagi kita, dan itu yang perlu kita khawatirkan. Jadi seolah-olah kita kan sekarang berpikir bahwa kalau menanam memasak sayur itu sehat lah, ya. Tapi ternyata di luar sana sayuran itu banyak mengandung residu, banyak mengandung pestisida, gitu ya. Dan racun itu ada yang sistemik loh, ada yang masuk jaringan tanaman gitu. Nah, ini yang bahayanya sekali gitu. Ya, kemudian dikonsumsi oleh kita dan keluarga kita gitu, ya. Artinya kita sudah berkontribusi bahwa sayuran yang kita masak beracun dan kita berikan kepada keluarga kita. Bagaimana tuh? Ya, kira-kira begitu ya. Jadi kita perlu menanam sayuran sehat sendiri di rumah, ya, untuk antisipasi dari zat-zat yang berbahaya yang diberikan oleh tanaman. Kan kegiatan ini juga positif ya, kita menanam di rumah, berkegiatan positif, kemudian yang paling penting tadi, apa yang kita berikan kepada tanaman, kita tahu apa sih yang diberikan kepada tanaman, kemudian sehingga kita tidak khawatir dengan ketika kita mengkonsumsi sayuran tersebut, kira-kira begitu. Oke, baik. Berarti memang menanam pohon itu memang sangat penting bagi lingkungan dan kehidupan sehari-hari ya, ya Kang ya. Menanam juga ketika kita menanam sayuran sendiri itu juga lebih sehat ya ternyata ya. Oke, baik. Hidroponik ini adalah cara menanam yang tidak menggunakan tanah sebagai media tanam, namun memanfaatkan air dan media tanam berupa benda padat ya, seperti spons dan lain sebagainya. Penanaman dengan hidroponik biasanya dilakukan untuk beberapa jenis sayuran daun dan buah ya, seperti kangkung, selada, cabai, tomat. Selain sayuran, tanaman buah seperti melon dan stroberi mungkin juga dapat ditanam dengan cara hidroponik ya, Kang ya. Namun saat ini hidroponik memang lebih banyak dipakai untuk menanam sayuran, terutama sayuran daun ya. Kegunaan menanam dengan hidroponik antara lain tidak membutuhkan lahan yang luas sehingga bisa jadi solusi ya bagi yang memiliki lahan terbatas namun ingin tetap menanam sekaligus menjadikannya usaha.
Oke baik teman-teman, kali ini bakal seru banget karena kita bakal membahas seputar bertanam, dengan teknik hidroponik. Jadi jangan di-skip ya teman-teman ya. Nah, kalau nanti ada pertanyaan mungkin langsung ditanyakan saja di room chat-nya nanti ya teman-teman. Oke silahkan Kang Dadan untuk memaparkan materinya. Ya, begini ya, hidroponik itu tadi dia menanam tanpa menggunakan tanah. Artinya begini, bahwa sebenarnya kalau kita menanam itu ya harusnya tanahnya diteliti dulu gitu. Ya di lab dulu tanahnya, kemudian ada unsur apa saja gitu di tanah itu. Sehingga kemudian apa yang harus kita berikan, kekurangannya apa yang ada di tanah gitu. Kan sementara ini sekarang kita menanam ya di tanah tanpa kita cek dulu kadar apa saja yang di tanah, kemudian kita berikan pupuk ya rata-rata misalnya katakanlah memberikan pupuk NPK gitu. NPK itu berarti 3 unsur ya, ada N, ada P dan K gitu ya. Padahal yang dibutuhkan oleh tanaman itu banyak sekali gitu ya, yang dibutuhkan oleh tanaman banyak sekali gitu ya. Nah, ini juga terkait kepada pengertian kita di masyarakat, di pertanian kita, bahwa tanah tidak pernah diketahui ya unsur apa saja gitu, sehingga ya semua menanam kemudian semua memberikan pupuk yang sama gitu ya, memberikan pupuk yang sama. Nah, yang juga di masyarakat kita bahwa mereka berprinsip satu-satunya yang dapat menyuburkan adalah pupuk gitu ya, pupuk, sehingga kalau saya kasih pupuk lebih banyak mungkin akan subur gitu, tapi padahal pupuk itu juga bisa merusak tanah gitu kalau diberikannya tidak sesuai aturan gitu ya. Nah, itulah yang kondisi yang terjadi pada saat ini ya. Jadi petani-petani kita sebenarnya harusnya diedukasi gitu ya, dibantu juga regulasi pemerintah untuk mempermudah mereka para petani untuk bisa ngecek ya, terutama kalau bisa gratis tuh ngecek lab tanahnya. Jadi misalnya gini, katakanlah di tanah tersebut sudah banyak nitrogennya, ya, kandungan nitrogennya sudah banyak. Artinya nitrogen itu yang nama kimianya N, ya, N, itu tidak usah kita kasih kalau misalnya nitrogennya sudah banyak, gitu ya. P-nya banyak, kita nggak usah kasih P, gitu. Kalau K-nya juga banyak, berarti kita tidak perlu ngasih NPK, gitu, ya. Nah, ini kan nanti akan memberikan uh, sesuatu yang sesuai dengan kebutuhan tanaman. Jadi tidak selalu harus diberikan NPK atau apalagi urea gitu misalnya ya. N-nya sudah banyak tapi kita kasih urea gitu. Padahal N-nya urea itu adalah nitrogen juga gitu ya. Nah, kemudian nitrogen ini sebagian besar banyak menguap ke udara, kemudian balik lagi ke pabrik, kemudian diproduksi lagi oleh pabrik gitu. Ya. Jadi yang terserap oleh tanah itu cuma sekian persen lah gitu ya, cuma sekian persen yang terserap oleh tanaman gitu ya. Nah, inilah pengertian-pengertian ini yang perlu kita sampaikan. Dan hidroponik, ya, hidroponik kenapa sih media tanamnya itu harus dengan katakanlah yang pertama dengan rock wool ya. Nah, ini rock wool. Ya. Rock wool ini terbuat dari batu yang dipanaskan dengan panas 1600 derajat Celcius ya. Kemudian batu ini menjadi lahar, kemudian di sentrifugal diputar gitu, kayak bikin rambut nenek itu ya, gula-gula nenek. Kemudian menjadi serat-serat, kemudian dipacking jadilah seperti ini ya. Yang awalnya rock wool ini sebenarnya digunakan untuk peredam suara, peredam atap panas ya, dingin. Nah, itu digunakan untuk itu. Tapi di kemudian hari bahwa rock wool ini bisa digunakan untuk hidroponik karena dia dapat menyimpan lebih banyak air dibandingkan bobot tubuhnya. Nah, kemudian rock wool ini tidak memiliki unsur hara. Tadi nggak punya N, nggak punya P, nggak punya K, dan seterusnya. Ya. Nah, jadi pada hidroponik ini kenapa sih nggak pakai tanah gitu? Ya, kenapa nggak pakai tanah? Nah, karena hidroponik ini sebenarnya berbeda dengan tanah. Kalau di tanah itu akar mencari makanan. Ya. Jadi akar mencari makanan di dalam tanah yang kita pupuk di sekitar itu, kemudian disiram, kemudian terekstrak, terus itu kemudian diserap oleh tanaman gitu ya, oleh akar tanaman. Nah, berbeda dengan prinsip hidroponik, kalau hidroponik itu akar tanamannya disediakan air
ya. Jadi akar tanamannya yang disediakan air yang sudah mengandung unsur hara gitu, ya, yang sudah mengandung unsur hara. Jadi dia cuma berenang akarnya ya atau melalui sumbu, kemudian ada air yang lewat atau ada air di bawahnya, kemudian air tersebut mengandung unsur hara, kemudian diseraplah oleh akar-akar tersebut gitu ya. Nah, karena sebenarnya pada prinsipnya tanaman itu ada dua penyerapan unsur hara ya, yang paling banyak itu adalah pada akar. Ya, kemudian juga ada kadang-kadang misalnya petani menyemprotkan pupuk melalui daun ya, karena memang tanaman juga dapat menyerap unsur hara melalui mulut daun, yaitu di bawah daun letaknya ada stomata mulut daun, kemudian dia menyerap unsur makanan dari bawah daun, dari mulut daun itu ya. Nah, tapi bagian kecil, makanya kalau melakukan penyemprotan biasanya dosisnya dikurangi setengahnya. Jadi tidak boleh terlalu besar ya pupuknya, kalau terlalu besar nanti dia malah terbakar gitu ya. Nah, jadi media-media tanam itu kalau bisa yang miskin unsur hara, bahkan nol unsur hara. Jadi nggak sama sekali nggak ada nilai pupuknya, nggak ada nilai unsur-unsur pupuknya tadi. Nah, karena kenapa? Pupuknya itu disediakan di air. Nah, selain rock wool, itu biasanya kita menggunakan sekam bakar. Kalau di kita ada sekam bakar. Ini informasinya, rock wool ini kita masih impor ya dari Jerman, dan ini cukup lumayan mahal. Jadi satu potong 2,5 kali 2,5 cm ukurannya. Jadi sepotong begini nih, ya, sepotong begini, ini harganya kira-kira 80 sampai 90 rupiah gitu. Ya, rock wool ini karena memang mahal gitu ya. Mahal, kemudian terbuat dari batuan khusus. Tapi di Indonesia kita bisa menggunakan media tanam yang lain seperti misalnya kokopit atau arang sekam ya. Nah, ini arang sekam seperti ini. Jadi arang sekam itu adalah kulit padi ya yang dibakar setengah matang. Dibakar setengah matang, kalau misalnya kelewat bakarnya jadilah abu gosok ya. Dan abu gosok ini biasanya kita gunakan dulu untuk cuci piring ya, untuk gosok-gosok ya, makanya disebut dengan abu gosok gitu. Nah, ini juga bisa digunakan untuk media tanam ya. Kalau misalnya rock wool nggak ada, kita bisa gunakan arang sekam. Kenapa kita gunakan arang sekam? Karena sifatnya yang poros, kemudian dia miskin unsur hara ya, miskin unsur hara. Kemudian ada lagi misalnya selain kokopit, selain arang sekam itu ada kokopit. Kokopit itu dari serbuk, dari kulit kelapa ya, ini kulit kelapa ya, menjadi serbuk seperti ini ya. Nah, ini juga bisa kita gunakan ya. Ini sebenarnya berlimpah di kita ya, di daerah Pangandaran, di pantai-pantai banyak berlimpah kulit-kulit kelapa, kemudian biasanya digunakan untuk media tanam atau campuran-campuran tanah supaya tanahnya lebih gembur gitu ya. Nah, kemudian ada lagi media tanam yang kita masih impor juga dari Jerman, ini namanya hidroton. Bentuknya bulat-bulat ya, bentuknya bulat-bulat seperti kelereng ya, seperti ini, seperti kelereng bentuknya. Ini sangat ringan sekali gitu ya, sangat ringan sekali, dan dia ngambang di air. Nah, ini kita masih impor dari Jerman, kemudian harganya Rp15.000 per liter. Jadi ukurannya liter nih, ini lebih mahal dari beras nih ya. Oke. Nah, kita bisa ganti dengan yang lain. Kalau di Indonesia mungkin jangan pakai hidroton, misalnya pakai genteng yang kita tumbuk, yang kita pecah-pecah kita tumbuk, atau misalnya batu bata yang kita tumbuk gitu ya, itu juga bisa. Atau pakai batu kerikil atau batu-batu apalah gitu ya, atau pakai kelereng sekalipun misalnya gitu ya, yang dia sifatnya sebenarnya air bisa lebih mudah melewati bebatuan itu gitu ya. Nah, bisa juga kita ditanam misalnya menggunakan kerikil, bisa gitu ya. Yang penting sebenarnya pada hidroponik, bagaimana caranya memberikan unsur hara kepada tanaman melalui akar, baik akar yang direndam maupun akar yang dilewati air, gitu prinsipnya, ya. Atau air akar tanaman atau media tanam yang diberikan air, dikucurin, gitu ya. Jadi banyak sebenarnya teknik media hidroponik ya. Ada yang pertama adalah wick. Wick itu dia menggunakan sumbu, ya, sistem sumbu. Nah, ini sumbunya. Sumbunya ini biasanya kita menggunakan sumbunya kain panel namanya. Nah, ini seperti ini ya, kain panel. Nah, kain panel ini dapat menyerap air ya dibandingkan kain yang lain. Ya, biasanya kita makanya menggunakan kain panel, gitu ya. Lalu bagaimana misalnya dengan menggunakan sumbu kompor? Nah, sumbu kompor itu bisa digunakan, tetapi dia didesain khusus untuk justru menghemat
bahan bakar, menghemat minyak. Jadi kemudian nanti karena terbuat dari kapas di dalamnya, sumbu kompor bisa lebih cepat hancur, ya. Atau misalnya dengan baju yang seperti ini nih, bahan seperti ini tuh bisa kita gunakan untuk sumbu, ya. Jadi sebenarnya hidroponik, kenapa saya sih tertantang waktu pertama kali berhidroponik gitu ya. Saya pikir hidroponik itu sangat mudah gitu, cuma pakai sumbu-sumbu. Saya juga dulu pakai sumbu kompor, saya dulu pakai baju, saya dulu pakai kaos yang biasa, tapi kaos biasa yang berwarna itu warnanya nanti akan luntur. Ya, warnanya akan luntur, akan campur sama nutrisi. Nah, itu mungkin agak berbahaya karena dia pewarnanya pewarna untuk kimia untuk untuk kain ya. Jadi lebih baik tidak menggunakan kaos atau kain yang dia mudah luntur gitu. Nah, kira-kira itu media tanamnya. Jadi media tanam hidroponik itu media tanam yang miskin unsur hara. Ya, bahkan nol unsur hara. Nah, kenapa? Karena unsur haranya kita sediakan pada air. Nah, kira-kira begitu ya hidroponik. Kemudian satu lagi yang paling penting, tanaman itu kaidahnya. Tanaman hidroponik itu sama saja dengan tanaman konvensional. Ya, tanaman konvensional dia biasa ada di ladang, biasa ada di sawah, dia harus kena sinar matahari gitu. Ya, jangan mentang-mentang misalnya, wah ini hidroponik nih bisa di setiap tempat memanfaatkan tempat, tapi tidak begitu juga. Artinya kalau ada tempat yang dia bisa kena sinar matahari, kalau bagusnya itu sinar mataharinya mengikuti arah dari barat ke dari timur ke barat. Jadi arah matahari pagi sampai siang sampai sore gitu ya. Jadi arah timur barat. Nah, ini juga banyak yang salah kaprah kalau misalnya kita bikin menanam sayuran hidroponik, terutama untuk yang sudah agak besar sedikit, banyak yang salah kaprah. Misalnya ada bangunan kiri kanan tinggi, kemudian dia bikin sayuran di tengahnya, tapi menghadap selatan dan utara gitu, kan hanya dapatnya matahari cuma siang aja gitu, ya. Nah, jadi pas kebagiannya dia cuma kebagian pas panas-panasnya gitu, sedangkan yang dibutuhkan itu adalah pagi dan sore hari, itu kira-kira ya. Nah, kemudian hidroponik itu memang biasanya digunakan yang ditanam pada hidroponik itu tanaman yang umurnya pendek gitu ya, umurnya pendek. Kenapa yang umurnya pendek? Semakin lama masa tubuhnya, maka banyak biaya yang dikeluarkan, kos untuk nutrisinya banyak. Jadi banyak, ada juga yang bertanya sama saya bercanda, kan bisa nggak duren ditanam pakai hidroponik? Bisa gitu. Singkong bisa nggak ditanam hidroponik? Bisa ya. Nah, singkong katakanlah misalnya ditanam dengan konsep hidroponik gitu ya. Bisa, cuma kan singkong itu 8-12 bulan. Nah, nanti yang perlu kita pikirkan itu berapa kos untuk nutrisi selama 8-12 bulan gitu. Ya. Kemudian yang paling lama di hidroponik itu biasanya paprika, kemudian tomat, kemudian melon ya. Nah, itu biasanya 3 bulanan, cabai 3 bulanan ya. Nah, 3 bulan aja kita sudah mulai berpikir bagaimana memberikan nutrisi selama dan sebanyak 3 bulan. Ya, pemberian nutrisi. Makanya pada hidroponik, kenapa sih tanaman hidroponik itu kok mahal gitu kalau di supermarket ya? Karena memang kita hitung HPP-nya, ya, kita hitung HPP-nya, nutrisinya habis berapa, media tanam habis berapa, benihnya habis berapa, semuanya kita hitung, kemudian jadilah harga pokok produksinya berapa, kemudian dikasih margin, ya, dikasih keuntungan, ya kita bisa jual. Tuh. Nah, ini juga satu kendala di teman-teman yang banyak juga yang nggak bisa ngitung HPP, ya. Dia menjual sayuran sesuai dengan harga pasaran, padahal HPP dia mungkin saja lebih dari itu gitu. Nah, ini fenomena yang sekarang teman-teman banyak yang juga sudah tidak menanam lagi, tidak berproduksi lagi kebunnya karena memang ya itu tadi ya, kosnya berapa, dijualnya berapa itu tidak diketahui ya. Sebaiknya kalau kita mulai menanam hidroponik, coba dihitung-hitung berapa sih sebenarnya harga pokoknya, nutrisinya berapa, dia tanamnya berapa, benihnya berapa, baru kita layaknya sebenarnya itu berapa sih, banyak yang salah kaprah di situ. Sehingga mengikuti harga pasaran, kemudian HPP-nya nggak diketahui, ya kita juga akhirnya mungkin rugi gitu. Akhirnya lama-lama kebunnya berhenti produksi karena kos yang tidak sesuai dengan pemasukannya. Kira-kira begitu. Nah,
saya selalu mengajarkan, coba kita mulai berhidroponik itu dengan menggunakan alat-alat yang sederhana, ya, alat-alat yang ada di rumah kita manfaatkan, kalau bisa dari barang bekas kita recycle lagi, ya, kita manfaatkan barang bekas, ya. Dari situ nanti banyak pembelajaran, oh ternyata hidroponik itu begini, pemahaman hidroponik itu seperti ini. Jangan nanti misalnya katakanlah pemula tiba-tiba sudah pengen pakai pipa, pengen pakai macam-macam bentuknya gitu ya. Nah, di sana nanti banyak lagi pembelajaran di hidroponik itu. Kalau misalnya hidroponik itu saya pikir bukan cuma masang pipa, kemudian dilem gitu, disambung-sambung, bukan. Banyak masalahnya di situ, di hidroponik itu, ya, banyak sekali masalahnya, gitu ya. Nah, orang juga banyak berpatokan kepada jumlah pupuk yang diberikan kepada tanaman. Padahal bukan jumlah pupuk yang harus kita perhatikan, adalah bagaimana caranya mengkondisikan air, ya, air yang sesuai dengan kebutuhan tanaman gitu. Jadi tanaman hidroponik itu dia memiliki ketentuan bahwa pH air pada tanaman itu, ya, atau pH tanah untuk tanaman itu adalah 5,5 sampai dengan 7,0 gitu ya. 5,5 sampai dengan 7,0. Nah, setiap tanaman beda-beda nih. Ya, misalnya selada pH-nya berapa, kemudian cesim pH-nya berapa, kangkung berapa. Inilah yang sama sekali kadang-kadang tidak diperhatikan. Ya, dikasih pupuk besar kalau pH-nya ngaco, ya, tanaman nggak bisa makan. Jadi ibaratnya kita punya makanan banyak nih di meja, tapi kita tuh malas makan gitu, nggak nafsu makan. Nah, kira-kira kondisi itulah ketika tanaman kita atau airnya atau pH tanahnya tidak sesuai dengan range kebutuhan pH tanaman, yaitu 5,5 sampai dengan 7,0. Ini yang perlu diperhatikan, ya. Jadi berhidroponik juga perlu alat, ya, walaupun pemula, ya. Tapi kita untuk pertama kali di bypass saja dulu. Nanti kalau misalnya di berikutnya harus memiliki dua alat, yaitu pertama pH meter, kemudian yang kedua TDS esimeter. Nah, pH meter itu dia untuk mengukur kadar pH pada air, ya, pH-nya masih berapa. Kemudian TDS esimeter itu adalah alat untuk mengukur kepekatan sebuah larutan, ya, baik dalam satuan ppm ataupun dalam satuan ESI, gitu ya. Yang biasa kita gunakan rata-rata mereka menggunakan aturan ppm, ya, jadi part per million. Nah, ppm itu kalau di Indonesia kan kira-kira adalah kadar total mineral terlarut dalam air. Jadi bukan ada apa saja, ya, karena kita belum ada nih alat untuk mengukur satu-satu, belum ada, kecuali klaim tadi yang saya sebutkan. Ya, jadi cuman kadar total mineral terlarut dalam air, ya. Nah, untuk nutrisi hidroponik itu sebenarnya sudah dihitung oleh para peracik nutrisi, ya, oleh para nutrisi, dan peracik nutrisi pun mengacu kepada hasil penelitian mereka. Tanaman itu butuh nitrogen berapa sih, berapa ppm? Tanaman itu butuh fosfor itu berapa ppm sih? Tanaman itu butuh kalium itu berapa ppm? Itu sudah semua melalui penelitian para ahli. Jadi jangan khawatir ya, berhidroponik walaupun pakai pupuknya anorganik, pupuknya pupuk kimia, ya, tetapi dia sudah aman karena sudah melalui penelitian. Jadi banyak yang merumorkan hidroponik pakai kimia ya pupuknya gitu ya. Nah, padahal semua tanaman ya, atau semua yang diserap oleh tanaman itu adalah unsur kimia, gitu ya, unsur kimia. Walaupun dia bahannya dari organik, tetapi prosesnya adalah ada proses kimiawi organik. Jadi berubahnya bahan organik ke kimia, kemudian baru diseraplah oleh tanaman gitu. Jadi sepanjang dia belum berubah menjadi kimia, itu tidak bisa diserap oleh tanaman, walaupun pupuknya banyak gitu. Ya. Jadi patokannya bukan pupuknya banyak, tapi bagaimana mengkondisikan media tanam atau tanahnya sesuai dengan kebutuhan tanaman. Nah, ini juga yang jadi masalah ketika orang sudah mulai berpikir misalnya, oh tangan saya tangan panas, tangan dingin gitu ya. Nah, ketika orang sudah mulai berpikir bahwa tangan saya tangan panas, saya tidak bisa menanam, maka yakinlah pasti Anda tidak akan bisa menanam gitu. Jadi jauhkan dulu mitos itu, buang dulu jauh-jauh mitos itu, ya, tanamkan nilai-nilai positif dalam pikiran kita. Nah, kemudian barulah kita menanam, ya. Jadi banyak ibu-ibu nih, wah si ibu itu mah kalau menanam tinggal dilemparin begitu aja suka tumbuh gitu. Kalau saya kok susah ya gitu.
Nah, susahnya itu jangan terlalu dulu di kepala. Buang jauh-jauh itu, berpikiran positif, kemudian barulah kita menanam. Nah, kemudian ada juga misalnya teknik menyemai. Nah, pada teknik menyemai itu, kondisi menyemai itu kita harus dalam keadaan rileks. Jangan banyak pikiran, ya. Jangan terlalu banyak pikiran, santai, rileks, adem, ya. Kemudian apa namanya, tenang, ya. Kalau bisa pada saat sore hari. Nah, kemudian kita menanam, gitu, ya. Kemudian tadi yang positif-positif masukin dulu ke kepala kita. Oke, nanti pertanyaan kita jawab ya, Bu Erna, di apa namanya, di berikutnya. Nah, kemudian saya mau, misalnya saya mencontohkan hal yang sederhana saja ya. Misalnya ini kita menggunakan 2 barang bekas ya. Ini bekas styrofoam yang biasanya ini dibuang-buang sembarangan ya, bekas bubur, bekas apa, ini dibuang ke tempat sampah. Tapi sebenarnya ini masih bisa kita manfaatkan untuk menanam ya. Nah, caranya bagaimana? Oke, ini juga barang bekas susu sapi, cap beruang, tapi iklannya iklan naga putih. Gak nyambung ya iklannya ya. Banyak orang menyebutnya ini susu beruang, padahal kalau susu beruang gimana mau meresnya? Orang beruangnya aja galak, belum meres aja kita udah digarap duluan ya. Nah, ini kita memanfaatkan 3 barang bekas ini untuk berhidroponik ya. Nah, ini kita lubangi. Dengan ini kita potong bagian ininya ya, bagian sebelahnya. Ini bekas susunya. Kemudian kita tekan seperti ini, ya kita putar. Ya, seperti ini. Ini sudah bolong. Nah, gitu ya. Sudah bolong, kemudian ini bekas tak bekasnya kita masukkan ke sini. Ini sudah pas untuk berhidroponik. Ya. Jadi hidroponik sebenarnya bisa kita melakukannya dengan sangat sederhana, ya, dengan sangat sederhana, ya. Yang penting bagaimana caranya ini airnya bisa kita simpan di sini, ya, sampai ke dasar ini. Nah, jangan lupa ini dasarnya kita kasih lubang, ya, untuk nanti akarnya supaya keluar, ya, seperti ini. Kita kasih lubang, ya, kasih lubang seperti ini, ya, sudah berlubang. Nah, kemudian kita masukkan ke sini, ya. Nah, kemudian tadi sekam bakarnya kita masukkan ke dalam sini, ya. Nah, sudah ada sekam bakar di sini, ya, kita masukkan ke sini, ya. Yang mau contohkan, saya contohkan misalnya katakanlah benih kangkung ya. Ini benih kangkung, tinggal kita taburkan ke sini benih kangkungnya. Gini ya. Kita taburkan benih kangkungnya secukupnya, ya. Kemudian kita berikan lagi di atasnya topping apa namanya, sekam bakar lagi. Ya, seperti itu. Kemudian kita kasih air ya. Kita kasih air, kita semprot ya. Kemudian di bawahnya kita kasih air, bawahnya sudah diamkan ya. Jadi, nah di sini kita kasih nutrisinya, nutrisi hidroponik. Ya, nanti dia akan menyemai sendiri dan kemudian dia akan tumbuh gitu. Sesederhana itu sebenarnya hidroponik dan semurah itu sebenarnya hidroponik untuk pemula gitu. Jadi kita memanfaatkan barang-barang bekas yang ada di rumah yang sangat sederhana sekali, yang banyak sebenarnya kita lihat di belakang atau di tempat sampah segala macam gitu ya. Banyak yang kayak gini-gini, tapi ini sebenarnya bisa kita manfaatkan ya. Nah, terus tadi pertanyaan Bu Erna, bagaimana kita mengetahui kandungan di tanah sebenarnya. Nah, kandungan di tanah itu yang saat ini ada, itu ada alat memang untuk mengukur kadar nilai tukar di tanah, ada alatnya ya. Kemudian ada juga pH untuk tanah. Nah, tanah juga diukur pH-nya. Misalnya kita menanam apa nih gitu ya. Itu ukur tanamannya apa, pH tanahnya diukur. Ya. Di 6,0 sampai dengan 6,8 itu udah masuk range 5,5 sampai dengan 7,0 ya. Jadi saat ini hanya bisa kita lakukan adalah mengecek tanah, kemudian jarang sekali menggunakan alat untuk mengukur nilai tukar di tanah gitu ya.
Nah, kemudian untuk mengeceknya kandungan-kandungan apa saja yang ada di tanah, nah itu mesti ke lab tuh, Bu Erna tuh, ya, mesti ke lab, Mahal dicek ya, ada apa. mahal, Kenapa, Bu? mahal ya jadi. Ah, banget, Bu. Makanya saya tadi bilang bahwa Gimana kalau nemu? misalnya pemerintah bisa bantu gitu para petani supaya petani ini makin cerdas gitu loh. Jangan sampai Iya, petani ini merasa selalu rugi loh. Petani ini selalu rugi. Kenapa? Karena memang tidak diketahui gitu kandungan di tanah apa, harus ngasih betul. apa. Itu mereka tidak pernah diedukasi. Jadi Itu, Bu. tebak-tebak. Jadi nebak-nebak. Jadi misalnya katakanlah ditambah lagi sama tengkulak ya. Mereka menanam cabai selama 3 bulan, kemudian orang kita latahan. Ini teman saya petani nanam cabai semua ditanam. Satu kampung nanam cabai, ya, satu daerah pertanian nanam cabai semua. Semua nanam cabai ya komoditasnya cuman itu, akhirnya itu murah gitu. Alasannya apa? Tengkulak kan sederhana. Bu, maaf, tanamannya lagi, cabainya lagi banyak sekarang lagi musim, jadi harganya cuma 6.000 perak. Di Jawa itu cuma 6.000 perak cabai. Ya, Kasihan. banget Bu, kasihan banget. Ya. Padahal pupuk yang digunakan itu setiap tahun itu bertambah, bukan berkurang. Nah, itu akibat daripada kurangnya pengetahuan kita terhadap dunia pertanian kita, bahwa tadi saya bilang bahwa satu-satunya penyubur yang mereka ketahui adalah pupuk. Jadi kalau nggak dipupuk, merasa nggak pede, tanaman nggak tumbuh gitu. Jadi pedenya dia kalau dikasih pupuk banyak, tambah lagi pupuk, akhirnya malah tanahnya teracuni ya oleh pupuk tadi. Makanya di tanah kita sudah rusak sebenarnya. Ya, kemudian untuk balik lagi ke organik itu kita butuh waktu 5 sampai 10 tahun. Balikin lagi ke organik tanpa menggunakan pupuk kimia gitu ya. Waktunya sangat sangat apa namanya? Sangat lama gitu untuk kembali ke masa yang lalu supaya kita tidak pakai pupuk lagi, supaya ke alami itu sangat susah gitu. Sangat lama sekali gitu ya. Belum, dan mereka punya pakem sendiri. Kalau misalnya kita kasih pengetahuan, pasti mereka enggak lah, saya biasanya begini gitu. Kalau saya tanya pakai pupuknya segimana, ya segitu segitu, tahu segitu tuh dari mana, ya segitu dari kakek saya, nenek saya dulu yang menanam segitu gitu. Nah, kemudian ditambah sama, dimodifikasi sama, ditambah lagi pupuk, tambah lagi pupuk, akhirnya terjadilah kerusakan di lingkungan pertanian ya, kerusakan tanahnya, kira-kira begitu. Ditambah lagi misalnya penyemprotan pestisida segala macam, akhirnya tanah tidak bisa saling mengikat, akhirnya tanah ketika kena hujan dia mudah longsor, ketika dia kena musim panas dia mudah retak. Nah, itulah yang terjadi sekarang. Kemudian mudahnya tanah bisa bergeser-geser gitu ya, seperti misalnya di daerah Cianjur, Puncak 2 sana, itu tanah tuh goyang. Tanah tuh nggak stabil. Kadang-kadang misalnya katakanlah ada satu kejadian, misalnya dia menanam cabai di atas, di bawahnya nanam pisang. Nah, pas mau panen, pisangnya tiba-tiba ganti tanaman jadi cabai karena tanah yang di atas longsor ke bawah gitu, pindah ke bawah gitu ya. Nah, itu gimana coba tuh kalau begitu? Nah, itu banyak yang kejadian begitu tuh. Ya, jadi tanah kita memang sudah sangat rusak. Nah, Tidak, lain tidak lagi dengan efektif. kenapa, Bu? Tidak efektif ya jadinya. Tidak efektif dan tidak efisien gitu. Sama dengan hidroponik, kalau misalnya dia tidak efisiensi, maka ya pasti kerugian gitu. Iya, Ya, iya. di kita ya semuanya banyak yang rugi, nggak ada yang untung petani gitu. Tapi ya mereka happy aja, yang penting apa namanya, hasilnya bisa kejual. Bahkan kalau di video-video kan yang di media sosial kan ada jambu yang dibuang-buangin, kemudian apa itu namanya, buah naga yang dibuang-buangin ke kali kan gitu, karena Iya, mereka merasa iya. rugi, merasa dirugikan, Timun. harganya sangat murah gitu, mereka udah capek-capek menanam, bertani, udah ngasih pupuk, udah keluarin biaya segala macam, akhirnya mereka sewot, ya akhirnya mendingan dibuang-buang deh daripada dijual gitu, orang diterima juga murah gitu, kira-kira begitu, Bu. Nah, balik lagi ke hidroponik, melalui sumbu ini ya, sebenarnya ini adalah sebagai media rambatan. Jadi kalau misalnya di bawahnya ada air, ya, kemudian airnya ini akan melalui ini, ya, kemudian nanti akarnya di sini, akar akan menyerap cairan yang naik ke atas, gitu ya. Nah, kira-kira sebenarnya konsepnya seperti lampu cempor, ya, seperti lampu cempor. Nah, kayak saya mau coba pakai botol, ini juga sama ya, botol bekas, nanti bisa kita gunakan. Nah, ini kita potong, ya, kita potong seperti ini.
Nah, kemudian kita balik seperti ini. Nah, ini kan sudah bisa jadi buat menanam, ya. Kemudian ini bisa kita lubangi buat buat sumbunya. Ini kita taruh di sini sumbunya. Ya. Nah, kira-kira seperti ini ya sumbunya. Nah, ini juga bisa kita lubang-lubangi supaya ada udara di sini, ya. Ini juga kita bisa lubang-lubangi. Sebenarnya hidroponik itu kreatif loh. Orang bisa memanfaatkan apa saja untuk berhidroponik. Jadi sama dengan yang tadi, caranya ya kita kasih sistem bakar gitu. Seperti ini ya, kita kasih sistem bakar, kemudian kita kasih benih, ya. Kita kasih benih. Nah, kita kasih benih, kemudian kita tutupin lagi, gitu ya. Kita tutupin lagi. Nah, ini kemudian kita basahi. Ini bagian bawahnya kita kasih air. Jadi di hidroponik itu nggak ada yang namanya nyiram, itu ya, nggak ada nyiram. Jadi karena airnya sudah kita sediakan, kemudian dia akan menyerap air tadi yang sudah kita sediakan. Jadi kalau misalnya ditinggal mudik pun seminggu masih aman nih, ya, relatif aman, tanaman masih bisa tumbuh, ya, kira-kira begitu ya. Gampang sekali sebenarnya hidroponik. Nah, lalu yang terjadi di kita, ya, misalnya kita menyiram tanaman di rumah, ya, pakainya pakai air pump. Tanaman yang kita siram pakai air pump pasti tidak akan subur tanamannya, tidak akan berkembang baik. Kenapa? Karena air yang kita siramkan ke tanaman dengan air PDAM misalnya, itu rata-rata pasti airnya basah. Jadi airnya pH-nya itu di atas 7,5 gitu ya, atau di atas 7,3 ya. Kan berarti tidak memenuhi syarat untuk tanaman. Tanaman itu 5,5 sampai dengan 7,0 gitu. Ya. Ketika kita siram air pump, maka kondisi tanahnya itu akan basah, akan sesuai dengan nilai pH airnya. Sehingga tanaman walaupun kita kasih pupuk, tanaman nggak bisa makan. Ya, tanaman nggak bisa makan. Ditambah lagi misalnya kalau air pump mengandung antibakteri misalnya, ya, bau kaporit gitu ya. Nah, kaporit itu kan membunuh bakteri itu, sedangkan di tanah itu mereka butuh bakteri untuk menguraikan bahan organik yang ada di tanah itu. Sehingga bahan organiknya banyak tapi tidak diuraikan, ya. Kondisi tanahnya tidak dikondisikan, akhirnya tanaman nggak bisa makan dan tanaman stuck, tumbuhnya tidak berkembang dengan baik gitu. Nah, berbeda dengan hidroponik, ketika air baku yang kita gunakan, ya, air sumur, air hujan, ya, air AC, air tetesan AC, kemudian air misalnya air pump, tapi air pump ini harus diendapkan dulu, ya, supaya terbang dulu kaporitnya, supaya menguap dulu, diendapkan, kemudian pH yang di atas 7,3, 7,5, ketika dikasih nutrisi, ya, nutrisi itu ada bagian yang bisa menurunkan pH. Jadi dari pH 7,3, 7,5 ketika kita kasih nutrisi, maka dia akan turun di bawah 7 gitu. Sehingga tanaman dapat menyerap unsur hara. Karena range pH-nya adalah 5,5 sampai dengan 7,0 gitu. Kenapa tanaman hidroponik bisa subur gitu ya. Padahal sebenarnya bukan hidroponiknya yang canggih, bukan apanya yang berbeda, semua tanaman beda. Kita hanya perlu mengkondisikan. Ini kan merekayasa sebenarnya. Ya. Merekayasa bagaimana sebenarnya media tumbuhnya itu disesuaikan dengan kebutuhan tanaman. Itulah yang terjadi ketika kita menanam, tidak tahu mengkondisikan, kita sudah memperkosa tanaman dengan keadaan tertentu. Contoh misalnya, ada yang bilang stroberi. Stroberi di tanaman untuk dataran tinggi ya, biasanya di atas 500, 800 sampai 1200 mdpl di atas permukaan laut. Nah, ketika tanaman kita beli dari Lembang, kita mikirnya kan tanaman ini biasanya adem gitu. Dibawa ke Depok atau ke Jakarta kita tanam dan kemudian kita biasakan karena pikiran kita adem, kita kasih air. Kita pagi siram, siang siram, sore siram. Akhirnya yang terjadi adalah media tanam becek. pH-nya ngedrop. Ya, akhirnya ada
kerusakan akar. Kemudian berikutnya adalah tanaman stroberi tadi mati. Ya, kenapa? Karena kita tidak bisa mengkondisikan keadaan kebutuhan tanaman stroberi. Kita memaksakan atau memperkosa hak-hak tanaman, kita perkosa. Gitu. Ya, sehingga tanaman yang kita ambil dari Lembang tadi, tanam di Depok, di Jakarta mati. Kesananya, tangan saya tangan panas. Padahal bukan tangan panas. Ya, karena kita tidak tahu apa yang mereka butuhkan. Jadi sebenarnya kalau kita tahu, kita bisa ngobrol sama tanaman, lu butuh apa sih gitu, seperti apa sih gitu. Nah, kita bisa mengkondisikan keadaan-keadaan yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka gitu. Nah, supaya mereka nyaman, mereka betah, ya mereka bisa hidup dengan sebaik mungkin, karena keadaan itu yang sudah kita buat sedemikian rupa supaya tanaman bisa hidup sebagaimana mestinya gitu ya. Nah, hidroponik stroberi juga ada di Cipanas. Nanti kalau misalnya mau Bu Erna ke sana, nanti kita bisa lihat hidroponik stroberi di sana. Kebetulan salah satu binaan saya menanam stroberi di Cipanas. Ya, stroberinya jenisnya macam-macam. Ada yang stroberi kecut, ada yang asam, ada yang sedikit asam, ada yang manis, Bu. Stroberi itu. Cipanas sebelah mana, Pak? Kenapa, Bu? Cipanasnya sebelah mana? Cipanasnya di dekat sebelum Kota Bunga, Bu. Kota Bunga sebelum? Sebelum Kota Bunga. Jadi ada apa di sebelah kanan itu, ada di sana. Pokoknya sebelum Kota Bunga lah. Nah, ya, subur-subur ya. Subur-subur. Ya, subur di sana. Dan stroberinya ada yang besar-besar, giant. Rasanya manis-manis, Bu. Jadi ada jenis dari Korea, ada jenis dari Jepang. Itu bisa dikondisikan di daerah Cipanas sana. Cipanas, jadi cocok ya. Cocok gitu. Makanya saya bilang menanam stroberi itu di Jakarta adalah salah satu memperkosa hak-hak tanaman gitu. Jadi mereka tinggalnya di mana, bukan di Jakarta. Walaupun di Jakarta jadi ya, tapi kasihan. Tapi kasihan buahnya kecil-kecil. Kenapa buahnya kecil-kecil? Karena dia memang tidak dikondisikan sesuai dengan kebutuhan tanaman. Gitu, kira-kira. Nah, kira-kira itu saja, seperti itu ya, gampang sekali, mudah sekali hidroponik. Sebenarnya hidroponik itu harusnya dipraktekkan, ya kemudian ditanyakan, praktek tanya, butuh itu aja, ya. Jadi jangan lupa nanti kalau misalnya besok kita di grup atau berikutnya, jangan segan untuk bertanya, silakan tanya. Gitu ya. Misalnya ada tanaman siang hari tanaman hidroponik saya layu tuh. Nah, itu kenapa tuh? Ya, kok banyak tanaman hidroponik siang hari layu. Nah, hidroponik itu satu lagi adalah pengkondisian suhu air. Jadi bagaimana kita mengkondisikan suhu air itu bisa optimum 18 sampai maksimum 28 derajat Celcius. Ya. Itu maksimumnya. Nah, kalau suhu airnya tinggi, maka kadar oksigennya rendah. Jadi gini ya, jadi kalau suhunya tinggi, kadar oksigen rendah. Dibalik kalau suhunya rendah, kadar oksigen tinggi. Gitu ya. Nah, itulah yang terjadi di Cipanas, di Ciloto, karena suhu di dalam tanah itu, ya, itu kondisinya adem. Berbeda kalau di kita, kan kita panas nih. Ya, kita merekayasa bagaimana caranya supaya tanahnya nggak panas, atau pada hidroponik supaya airnya nggak panas. Itu saja sebenarnya kuncinya. Gitu. Bagaimana caranya supaya optimum tanahnya itu, airnya itu di posisi 18 sampai 28 derajat Celcius. Kalau itu bisa kita kondisikan, mau sepanas 32 derajat Celcius pun tanaman nggak pernah layu. Itu. Nah, ini juga yang terjadi. Kenapa, Bu? Dimodalin es. Ya, bisa pokoknya bagaimana mengkondisikan supaya airnya adem. Mau pakai es boleh, mau pakai es jelly boleh. Misalnya kita kan kalau misalnya bikin es kan biasanya cuma air doang kita masukkan ke freezer. Nah, ada ini yang bikin lebih awet, kita bikin tajin, Bu, dari sagu. Air tajin dari sagu, kemudian dibanyakin garamnya. Dibanyakin garam, asin sekali.
Lebih awet. Baru masukkan ke freezer. Nah, itu akan lebih awet. Mungkin Ibu pernah ingat dulu waktu zaman es goyang ya. Es goreng yang nah, itu awetnya sekeliling kan pakai garam. Jadi garam fungsinya dia untuk mengawetkan kondisi es supaya tetap dingin, walaupun dibawa-bawa tuh kulkasnya sama si mamang itu. Zaman dulu kan kulkas ya. Kulkasnya kulkas manual gitu disediakan gitu ya. Nah, dia akan lebih awet dibawa kemana-mana. Jadi si air asin itu, garam itu mengawetkan ya, mengawetkan supaya dinginnya lebih lama gitu. Nah, di hidroponik kalau misalnya pengkondisian yang lain, seperti misalnya katakanlah kita menanam tempatnya, nah ini kan misalnya kepapar sinar matahari nih, panas. Ini bisa dimasukkan ke dalam pot, tapi dalam bentuk botol seperti ini, masukkan ke dalam pot, ditaruh tanah kiri-kirannya, seperti ini, ditumpuk tanahnya, baru ini ditanamin gitu. Jadi tetap hidroponik, tapi dia pakai pot, ini pakai pot, ditanam di tanah, jadi ininya adem, nggak kepanasan gitu. Tanaman pasti akan layu siang hari gitu. Cuman paling ini aja nih goyang-goyang masalahnya kalau kena angin, itu aja. Nah, tinggal bagaimana sih caranya supaya ini nggak goyang, supaya ini nggak panas, itu aja sih sebenarnya. Yang lain nggak begitu ribet sebenarnya. Hidroponik tidak terlalu sesuatu yang wah, bukan. Sama saja dengan prinsipnya dengan tanaman-tanaman yang ada di konvensional, baik konvensional maupun organik gitu. Balancing. Nah, Bu? Harus dibalance suhunya, dibalance. Ya, jadi ini model merupakan bagaimana kita sebenarnya mengkondisikan keadaan biasa tanaman kepada tanaman yang kita bawa atau kita pelihara di rumah, gitu ya. Jadi harus dingin, kemudian harus ada sirkulasi udara di atas ini. Jadi air itu udara itu ada dua di hidroponik itu, sirkulasi udara. Jadi jangan sumuk, pengap gitu Bu. Jangan pengap, jangan sumuk, ya harus ada sirkulasi udara. Jadi ada udara yang beredar. Apalagi kalau nanam selada butuh sirkulasi udara di atas gitu. Kemudian udara kandungan kadar oksigen terlarut dalam air. Jadi sekali-kali kalau misalnya di dalam botol ini mesti diaduk sekali-kali, ya. Diaduk sekali-kali ya atau misalnya kita kasih gelembung udara, jadi kita memberikan oksigen terlarut di dalam air yang sesuai dengan kebutuhan tanaman, sehingga kalaupun dia panas tapi kadar oksigennya bisa kita modifikasi, kita banyakkan kadar oksigennya, maka tanaman pada siang hari pun tidak akan layu dan dia bisa tumbuh dengan baik. Berbeda dengan tanaman yang katakanlah misalnya stres. Tanaman yang saya istilahkan biasanya istilahnya boci. Boci tahu Bu? Apa singkatan boci apa? Boci itu bobot siang. Tanaman bisa bobot siang juga ya. Bobot siang, tanaman itu layu, dia tidur siang gitu ya. Biasanya dia tidurnya itu kira-kira jam 10 sampai jam 2. Ya. Jadi jam 10 sampai jam 2 gitu tidurnya. Berapa jam tuh? 3-4 jam ya. 4 jam. Nah, pada kondisi tanaman tidur stres selama 4 atau 3 jam, berarti mengurangi daya tumbuhnya dari harusnya 12 jam, dari pagi sampai sore, itu dikurangi 3-4 jam tadi gitu. Sehingga nanti akan berimplikasi bertambahnya masa tanam. Jadi kalau misalnya kangkungnya masa tumbuhnya 20 hari, itu bisa bergeser sampai 25 sampai 30 hari. Iya. Jadi pupuknya lebih boros ya. Iya, nutrisi nambah lagi. Gitu. Jadi hal-hal ini nih kecil sebenarnya masalahnya, tapi banyak teman-teman yang tidak bisa menyelesaikan masalah ini gitu. Solusinya bagaimana? Jadi solusinya sebenarnya itu, bagaimana caranya mengkondisikan supaya tanaman itu nyaman. Ya, sehingga tanaman bisa tumbuh dengan baik. Nah, ada satu lagi masalah kalau kita misalnya menanam hidroponik pakai GH. GH bentuknya begini, dengan GH bentuknya yang begini, itu berbeda juga. Ya. GH yang bentuknya begini, maka pada saat kita bikin atapnya menggunakan plastik, atapnya mudah kendur ketip angin, jadi begitu ya. Lama-lama plastiknya rusak. Itu satu. Kedua, kalau misalnya rumah hidroponiknya terlalu pendek, sirkulasi udara di sini terganggu. Ya, sirkulasi udara di sini terganggu sehingga tanaman menjadi pengap. Dan
plastiknya itu memberikan efek panas kepada tanaman. Jadi plastik di sini, tanamannya di bawah, plastik itu malah memberikan unsur lebih panas dibandingkan yang biasanya. Makanya sekarang saya kalau ada orang yang bikin kebun, saya bilang, Pak, kalau mau bikin kebun nggak usah pakai GH, nggak usah pakai atap. Biarin aja terbuka, itu di lahan terbuka, yang dia hilir mudik anginnya kemana-mana, bebas gitu, ya anginnya bebas, sirkulasi udaranya bagus gitu ya. Itu ternyata daya tumbuhnya lebih baik dibandingkan tanaman yang di dalam GH. Nah, berbeda dengan GH yang bentuknya begini, ya, yang bentuknya begini, dia ada tarik-menarik, daya tarik-menarik, ya, untuk pada saat memasang plastik, sehingga plastiknya lebih kenceng, karena ada ditarik ke sini, melengkung, sehingga tarikan itu bisa memperkuat, memperkenceng si plastik tadi. Makanya bentuk GH kebanyakan begini gitu, bukan begini. Ya, kecuali bikinnya pakai jaringan pasti begini bentuknya nih. Kayak pakai rumah, kolom, dibuat seperti ini. Ya, bisa dibuat seperti ini atau melengkung seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nah, sehingga ada ruang udara di sebelah sini untuk melewati ke tanaman tadi. Nah, pada saat kita menanam di GH, di dalam GH itu suhunya bisa 44 derajat Celcius. Coba bayangin tuh 44 derajat Celcius. Ya. Nah, kalau di GH 44 derajat Celcius, kita di dalam GH aja nggak nyaman. Apalagi pertanyaan tanaman gitu loh. Oh, tanaman biasa di puncak, di celotok, ini dibikin 44 derajat Celcius gitu. Ya, walaupun dia pakai blower, pakai apa, tetap panasnya panas banget di situ. Ya. Ada lagi misalnya katakanlah pakai AC gitu. AC pada kita di Cibinong itu ada yang bikin GH namanya Smart GH. Dia sudah pakai AC, sudah pakai sensor panas, sudah pakai sensor dingin segala macam, tapi dinginnya nggak bisa di bawah 27. Ya, jadi cuman maksimum dia pakai AC, GH-nya itu cuman 27 derajat. Padahal dia pengennya waktu itu menanam tulip, dia pengen menanam tulip sama seperti kayak di Belanda gitu, mengkondisikan suhu Belanda masuk ke suhu Indonesia gitu. Nah, ternyata setelah dibikin GH-nya udah mahal, GH itu mahal sekali ya Bu, 450 sampai dengan 850 ribu per meter, bayangin. Kita bikin meter aja udah berapa tuh Bu? Iya. Ya mahal sekali gitu. Makanya kebun-kebun yang di bawah binaan saya sekarang ada kebun yang bisa produksi sampai 2,4 ton per bulan itu tanpa atap. Ya. Kalau hujan di daerah kalau hujan, nah, pasti pertanyaannya ke situ. Kalau hujan bagaimana gitu? Ya. Nah, sebenarnya ada teknik tertentu pada saat hujan kita tinggal matikan pompa, cabut listriknya. Kemudian aliran air yang tadinya ke tandon itu kita tutup. Jadi kalau kita harus bikin aliran yang baru keluar ke tanah. Jadi ada dua palep. Yang palep yang keran ke tandon atau ke bak nutrisi kita tutup. Ini kerannya ke tanah kita buka. Jadi air hujan itu cuma lewat doang dia. Jadi tidak tercampur ke tandon. Yang jadi masalah itu adalah kalau hujan itu bagaimana? Karena hujan itu akan mengurangi konsentrasi kepekatan larutan. Iya, iya. Jadi air nutrisinya akan encer gitu. Jadi kita mesti ngukur lagi, kita mesti ngasih pupuk lagi, itu yang jadi masalah gitu. Tapi sebenarnya ada yang kalau kita mau untuk kebun yang besar itu kita bisa pakai gunakan sensor, sensor hujan. Jadi pada saat hujan, sensor itu akan bekerja menggunakan Arduino gitu ya. Itu akan menutup palpnya ya ke tandon, akan membuka palp yang keluar. Kemudian pompanya akan dimatikan. Nah, itu menggunakan sensor hujan dan saya sudah bekerja sama dengan lulusan dari UGM untuk membuat sensor itu, untuk membuat perangkat itu, kemudian tersambung ke handphone Android. Jadi ketika pH-nya berapa itu ketahuan di handphone Android. Ya, ppm-nya berapa itu ketahuan. Ketika si kebun itu berubah memberikan pupuk itu udah ketahuan semua di handphone. Jadi jarak jauh pun kalau misalnya Bu Erna tinggal di Jakarta punya kebun di Bogor udah aman Bu, tinggal dilihat aja di handphone. Canggih ya. Canggih pisan Bu, semuanya bisa dioperasikan pakai handphone sekarang. Jadi nah, tadi hujan Pak. Nah daun-daunnya itu kalau yang kena hujan kan suka ada yang robek gitu. Gini Bu, semakin dia dari kecilnya dia biasakan panas-panasan, itu saja dengan orang Bu. Kalau orang biasa AC-ACan ketika kena panas, maka pasti bermasalah gitu.
Jadi Tapi harus dari saya awal ya, harus dari awal kalau mau dibuka semai gitu. kan, sesudah semai ini harus pada saat dia semai, dia sudah berkecambah, itu harus langsung dijemur, full day, full sinar matahari. Nggak usah pakai atap kalau bisa. Nah, berbeda kalau hujan ya tinggal kita pindahin aja. Ya atau untuk semaian harusnya ditutup, gitu ya. Semaian ditutup karena untuk menghindari deras hujan yang terlalu deras, akhirnya sehingga kenapa sih di tanaman itu harus ada proses semai? Proses semai itu adalah proses untuk menjaga dua daun kotil dari serangan hama dan patah misalnya oleh karena hujan, kesenggol segala macam gitu. Jadi ketika dua daun kotil tadi tumbuh, ini adalah dua daun cadangan nutrisi. Dua daun cadangan nutrisi ini tidak boleh terganggu. Kalau terganggu dia patah, maka tanaman ini nanti hidupnya akan abnormal gitu. Makanya bukan dari biji langsung aja di ladang ditancap-tancapin, bukan. Jadi ada semai dulu, baru sudah jadi, baru kita pindahkan. Karena memang ini harus ada pemeliharaan dalam waktu tertentu untuk membuat bibit. Nah, ini juga suka salah kaprah penyebutan di masyarakat. Kang, ada bibit sawi nggak? Padahal bibit itu adalah tanaman yang udah jadi segede gini, itu bibit. Berbeda dengan benih. Kalau benih itu masih berbentuk biji. Nah, itu benih. Jadi beda nih. Benih, kemudian bibit, itu beda. Ya. Kalau misalnya tanya, Kang punya bibit stroberi nggak? Nah, bibit itu berarti dari sulur. Dari induknya stroberi, dia ada anaknya, itu bibit. Itu dari sulur. Kalau misalnya, Kang ada benih stroberi nggak? Nah, benih stroberi itu dari buah stroberi yang bintik-bintik yang di luar stroberi itu yang kita bisa congkel pakai tusuk gigi. Nah, itu kita ambilin benihnya, itu kita bisa semai sebenarnya. Ya, itu benih stroberi. Jadi salah satu buah yang justru benihnya atau bijinya ada di luar itu stroberi. Ya. Oke, Bu Liliana, mungkin ada yang perlu tanyakan? Bu Liliana, siapa lagi nih? Liz Pistachio, mungkin ada yang perlu tanyakan, silakan. Atau ya silakan. Wah baik ya, itu adalah penjelasan tadi ya teman-teman ya dari Kang Dadan yang sudah menjelaskan materinya malam hari ini. Keren banget ya Kang ya, makasih banget ya. Oke, mungkin pertanyaan yang sudah saya siapkan mungkin bisa ditanyakan besok saat kita besok kan ada sesi satu lagi ya di Telegram ya Kang ya, jangan lupa ya. Ya. Oke baik, oke luar biasa banget ya teman-teman ya. Oke, dan ternyata kita sudah habis di penghujung acara ya teman-teman ya. Tadi teman-teman jangan lupa follow dan kunjungin Instagramnya @droponik dan terima kasih banyak nih buat buat Kang Dadan ya yang sudah berkenan mengisi webinar malam hari ini dengan sangat keren dan mantap sekali penjelasannya dan terima kasih juga. Sangat bermanfaat. Terima kasih Pak Dadan. Ya, sangat bermanfaat banget dan juga terima kasih juga antisipasinya buat teman-teman semua ya. Oke, buat teman-teman jangan lupa kita masih ada satu sesi lagi besok di Telegram jam 9 sampai jam 10 pagi ya teman-teman ya. Jangan lupa untuk join lagi ya teman-teman. Dan buat teman-teman nih yang lagi cari produk-produk pecah belah nih yang aman, terpercaya dan berkualitas ya. Jangan lupa buat kunjungin dan ikutin ya marketplace kita yang ada di Shopee, Tokopedia, TikTok Shop, Lazada, Bukalapak. Dan buat teman-teman yang mau mengunjungi website kami juga boleh banget, silahkan kunjungi di www.subiantik.shop dan jangan lupa selalu ikutin live streaming yang ada di Shopee dan ada di TikTok. Oke, terima kasih banget ya Kang Dadan ya. Terima kasih juga buat teman-teman semuanya.